Wali Songo dan dakwah sinkretiknya. Sekitar abad ke-14, penyebaran Islam di Jawa digawangi oleh sekelompok ulama dan wali yang dikenal dengan Wali Songo. Para wali inilah yang dikenal menggunakan metode kultural dan sofistik dalam penyebaran Islam di Jawa, sehingga menimbulkan pola keberagaman yang sinkretis. Tradisi sufisme yang diamalkan para wali ini merupakan aspek yang paling dominan dalam penyebaran Islam di Indonesia sejak abad ke-20. Hal ini salah satu diungkapkan oleh Anthony John bahwa para tokoh sufisme merupakan peranan penting dalam menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia yang dilakukan oleh Wali Songo. Terlepas dari berbagai gerakan tarekat yang muncul belakangan, ajaran dan praktek-praktek sufisme tersebut menjadi tradisi yang umum di pesantren atau sebuah lembaga pendidikan dan penyebaran Islam tertua di Nusantara. Terkait sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa dan Nusantara yang disebarkan oleh para wali, selain dicatat oleh buku sejarah, juga banyak dicatat dalam babad Sangkala misalnya, menceritakan riwayat berdirinya kerajaan Medang Kamulan hingga datangnya orang-orang Islam ke Jawa, terutama yang digawangi oleh para wali tersebut. Dalam kisahnya terdapat pergolakan yang dialami oleh penduduk Jawa ketika terjadi proses adaptasi atau masuknya ajaran Islam tersebut. Masuknya orang-orang Islam ke Jawa dalam konteks babad Sangkala dimulai pada bagian pemerintahan Kerajaan Majapahit yang terakhir. Kala itu Majapahit dipimpin oleh Raja Brawijaya. Babad Sangkala menyebutnya dengan Alit atau Angkawijaya atau Kupu. Ia bertahta kira-kira pada tahun 1430 Masehi. Dikisahkan Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Raden Santri atau Sayyid Ali Murtado berlayar ke Majapahit. Raden Rahmat adalah putra dari adik Ratu Dwarawati yang menikah dengan orang Arab, yaitu Syekh Ibrahim Asmana. Babad Sangkala mengisahkan keduanya geram melihat aktivitas peribadatan orang Hindu di Majapahit. Kemudian mereka berniat mendirikan tempat peribadatan agama Islam. Berkat bujukan Ratu Dwarawati, Prabu Brawijaya memberikan tempat di Ngampel Denta bagi Raden Rahmat dan wilayah Gresik untuk Raden Santri. Keduanya sama-sama diberi keleluasaan untuk menyebarkan agama Islam. Menyebarkan Islam di Jawa kala itu juga dibarengi dengan para wali yang lain. Babad Sangkala menceritakan adanya tokoh agama bernama Syekh Maulana Ishak atau Wali Lanang, adik Syekh Ibrahim Asmara atau ayah Sunan Ampel. Ini juga berasal dari Campak. Pelayarannya kali pertama langsung menuju ke daerah Blambangan. Wali Lanang mendengar bahwa putri Raja Blambangan yang berkuasa tengah menderita sakit.
dibukalah sayembara bahwa siapa saja yang bisa menyembuhkan sang putri sebagai imbalannya bagi yang mampu menyembuhkan sang putri akan dijadikan sebagai menantu raja. Wali lanang mampu menyembuhkan. Sesuai perjanjian, ia dinikahkan dengan sang putri. Beberapa waktu kemudian usai pernikahan, wali lanang bermaksud mengajak ayah mertuanya masuk Islam. Akan tetapi sang Prabu tidak berkenan. Hal itu justru membuat wali lanang diusir dari Blambangan lantaran sang Prabu begitu marahnya. Walhasil wali lanang pergi meskipun istrinya tengah mengandung. Kemarahan sang Prabu Blambangan tak urung padam, bahkan sampai cucunya tersebut lahir. Walhasil darah dagingnya wali lanang kemudian dibuang ke Selat Bali dan ditemukan oleh seorang saudagar dan diberikan kepada janda kaya di Gresik, Nyai Gede Pinati. Bayi itulah yang kelak bernama Sunan Giri, yang setelah pulang dari haji ia menggantikan Nyai Gede Pinati menjadi pemuka agama Islam di Gresik. Selain itu, Baban Sangkala juga mencatat adanya orang Arab yang bernama Syekh Khalifah Husain yang mengajarkan agama Islam di Madura. Di sebelah selatan Gunung Muria terdapat pemuka Islam yang terkenal bernama Sunan Ngudung, yakni ayah Sunan Kudus. Dari sekian pemuka Islam itu, Baban Sangkala menyebut bahwa wali-wali penyebar Islam yang paling masyhur adalah Sunan Ampel di Jawa bagian timur dan Sunan Gunung Jati di Jawa bagian barat. Di Jawa bagian barat kala itu Pajajaran masih berkuasa. Terdapat beberapa pemuka Islam yang turut menyiarkan agama Islam, antara lain Raja Melayu bernama Maksur, lalu seorang Arab bernama Ibnu Israil yang lebih dulu datang ke Jawa bagian barat. Ibnu Israil merupakan sepupu Syekh Ibrahim Asmara, seorang pedagang sebagaimana orang-orang Arab lainnya yang datang ke Jawa. Ibnu Israil yang punya nama lain Syekh Ibnu Maulana tergolong sukses menyiarkan agama Islam di Jawa bagian barat. Pemuka Islam yang datang ke Jawa sejak tahun 1450 ini di kemudian hari dijuluki sebagai Sunan Gunung Jati. Dari penuturan Baban Sangkala tersebut diketahui bahwa meskipun Prabu Brawijaya sendiri tidak mau memeluk Islam, namun ia memberi kebebasan kepada wali untuk menyebarkan Islam di tengah masyarakat Jawa. Dalam menyebarkan Islam, para wali lebih banyak menarik hati masyarakat untuk masuk Islam dengan menggunakan pendekatan sufistik. Karenanya tidak berlebihan jika masuknya Islam di Jawa disebarkan oleh para wali melalui jalan perdamaian dan bukan dengan pertumpahan darah. Meskipun tentu saja dalam proses-proses selanjutnya, ketika Islam semakin dekat dengan kekuasaan dan politik, khususnya ketika berdirinya Kerajaan Islam Demak, peperangan terjadi. Di antaranya adalah peperangan akibat Raden Patah yang saat itu menjadi Adipati Demak menyerang Majapahit yang saat itu dipimpin oleh ayahnya sendiri, Prabu Brawijaya V.
Namun peristiwa penyerangan itu bisa sampai terjadi ketika Sunan Ampel telah meninggal dunia. Saat Sunan Ampel masih hidup, ia melarang keras Raden Patah untuk menyerang Majapahit dengan alasan bahwa Raja Majapahit kala itu, yaitu Prabu Brawijaya V, adalah ayahanda Raden Patah sendiri. Keterangan ini juga serupa dengan yang terdapat di dalam catatan kelenteng Sampokong. Ketika serangan inilah Prabu Brawijaya V kemudian melakukan moksa, sedangkan dari sumber lain dipindahkan secara hormat ke Demak. Raden Patah dianggap tidak mempunyai akhlak apabila menyerang Majapahit, sebab menyerang Majapahit sama saja membunuh ayah kandungnya sendiri. Selain itu, meski beragama Buddha, kata Sunan Ampel, Prabu Brawijaya V dikenal sangat baik terhadap umat Islam. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan yang memberi kebebasan kepada para wali, termasuk Sunan Ampel sendiri, untuk menyebarkan agama Islam. Ketidakmauan Prabu Brawijaya untuk masuk Islam juga dikisahkan dalam teks Syekh Siti Jenar. Dikisahkan pada pembukaan bahwa kala itu Raden Patah berkunjung ke Majapahit, menemui ayahandanya dan mengajak masuk Islam. Tetapi Prabu Brawijaya V tidak mau menerima ajakan tersebut. Adapun naratifnya adalah sebagai berikut. Putranya itu berjuluk Kangjeng Adipati Nata Praja di negeri Bintara yang sudah beragama Islam, mengikuti agama Rasul. Sekarang ayahandanya diharapkan masuk agama Islam, menyembah Yang Agung. Akan tetapi Kanjeng Sri Brawijaya V tidak pernah sekalipun mengikuti ajakan putranya Adipati Nata Praja. Meskipun Prabu Brawijaya V bersikukuh memeluk agama Buddha bersama dengan sebagian para pembesar kerajaan, namun ia tidak menghalang-halangi rakyatnya, bahkan putranya sendiri, untuk masuk Islam. Dari kisah ini bisa kita ketahui betapa toleransinya penguasa setempat terhadap penyebaran agama Islam saat itu. Di sisi lain, para wali juga menggunakan pendekatan kultural dan sofistik yang membuat mereka bisa menyebarkan agama Islam dengan kelembutan, bukan melalui paksaan. Para wali Songo tidak mempunyai prestasi untuk menggusur atau mematikan nilai-nilai budaya lokal dengan agama Islam, melainkan lebih cenderung untuk mengakomodasi dan mengkompromikannya. Meskipun secara umum Wali Songo dikenal lembut dan toleran terhadap budaya lokal ketika menyebarkan agama Islam di Jawa, namun dalam sejarahnya, di antara personal para Wali Songo juga mempunyai cara yang berbeda dengan bahkan kontras. Menurut Ashadi, di dalam Wali Songo itu sebenarnya terpecah menjadi dua kubu dalam menjalankan strategi dakwahnya, yaitu kubu yang menggunakan pendekatan non-kompromis dan kubu yang menerapkan pendekatan kompromis. Pada awalnya dipelopori oleh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel hingga Sunan Giri, dan
dakwah yang digunakan adalah melalui cara non-kompromis, yakni Islam yang didakwakannya kepada masyarakat harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kepada masyarakat Arab. Dengan pakem agama yang seperti inilah barangkali yang menyebabkan Sunan Giri pernah diangkat menjadi Raja Majapahit selama 40 hari paksa terjadinya serangan terhadap Majapahit yang dilakukan oleh Raden Patah. Sebab diangkatnya Sunan Giri menjadi Raja Majapahit selama 40 hari pasca kerajaan itu dihancurkan oleh Demak, tidak lain adalah untuk menetralisasi pengaruh agama lain, yakni agama Hindu Buddha yang dipeluk oleh sebagian besar pembesar kerajaan Majapahit, termasuk oleh rajanya sendiri, yaitu Prabu Brawijaya V. Sebaliknya, di tangan Sunan Kalijaga, dakwah Islam lebih banyak menggunakan strategis yang kompromis, dalam arti bahwa pola Islam yang didakwahkan Sunan Kalijaga bersifat sinkretis. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh sinkretis dan lebih banyak menggunakan budaya lokal dalam menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat Jawa kala itu. Hal ini juga bisa jadi dipengaruhi oleh metode yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam. Sunan Kalijaga dikenal lebih menggunakan pendekat tasawuf, tetapi berbeda dalam bingkai syariat dalam berdakwah. Melalui pendekatan tasawuf yang tetap bertumpu pada syariat inilah Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang mengajarkan ilmu rasa. Sebab tasawuf memang lebih bertumpu pada aspek rasa. Dengan ilmu rasa, tasawuf itulah Sunan Kalijaga bisa menarik hati masyarakat Jawa untuk memeluk Islam, termasuk para pangeran atau keluarga raja. Soal Sunan Kalijaga yang dikenal lebih mengajarkan ilmu rasa ini juga dijelaskan di dalam teks Siti Jenar. Berusaha mengikuti kehendak Sunan Kalijaga, Ki Getas Pandawa bergulu rasa mulia karena menati penguasa kemanapun selalu bersama. Sudah diterima kemantapannya itu, Kanjeng Sunan Kali berkehendak agar Ki Ageng Getas Pandawa dijadikan bersaudara dengan sang Adipati Natapraja Bintara. Dengan menggunakan ilmu rasa itulah Sunan Kalijaga bisa merangkul masyarakat Jawa dalam menyebarkan Islam. Selain itu, melalui ilmu rasa itu pula Sunan Kalijaga bisa lentur dengan budaya lokal. Tentu saja pendekatan kultural dan akomodasi terhadap budaya-budaya lokal lebih efektif dilakukan jika didasarkan pada disiplin tasawuf yang mengedepankan rasa. Ketika budaya dihadapi dengan syariat murni atau dengan fikih mutlak tanpa ada sentuhan tasawuf, maka yang terjadi adalah pembid'ahan terhadap budaya-budaya lokal. Hal ini berbeda apabila budaya didekati dengan rasa tasawuf, sehingga bisa dicapai maknanya yang terdalam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, karenanya Sunan Kalijaga bisa memaknai budaya lokal sebagai medium dakwah, sehingga dalam konteks ini ia dikatakan sebagai kompromistis terhadap nilai-nilai budaya masyarakat yang ada.
Namun jika diselidiki lebih mendalam, oposisi biner antara kelompok kompromis dan non-kompromis yang dikatakan Ashadi di atas sebenarnya juga tidak sepenuhnya benar dan cenderung simplistik. Sebab para wali yang disebut Ashadi sebagai kubu non-kompromis seperti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan Sunan Giri sebenarnya juga kompromis. Para wali ini juga terkenal menggunakan budaya-budaya lokal untuk menyebarkan agama Islam. Misalnya Maulana Malik Ibrahim yang pandai menyembuhkan penyakit masyarakat dengan doa dan ramuan-ramuan tradisional. Kemudian Sunan Ampel dengan menggunakan syair-syair dan idiom-idiom budaya lokal. Ia juga termasuk yang mempelopori gaya penulisan pegon atau huruf Arab Jawa. Selain itu bahkan Sunan Giri juga dikenal sebagai wali yang menyebarkan Islam dengan menggunakan seni-seni lokal seperti tembang-tembang untuk masyarakat lokal, diantaranya cublak, cublak sewung, jamuruan, jelungan, dan sebagainya. Jika misalnya para sunan itu menggunakan cara-cara yang saklek dan ketat, justru pasti banyak ditolak masyarakat setempat. Kenyataannya sejarah menunjukkan bahwa dakwah para wali itu, termasuk yang telah dikatakan non-kompromis, juga banyak diminati oleh penduduk sekitar.